Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Islam. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video sebelum-sebelumnya kita sudah pelajari kalimat thayyibah, tentang kalimat tasbih dan juga kalimat tahmid. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kalimat thayyibah, yaitu kalimat tahlil. Untuk mengetahui penjelasan dari kalimat tahlil, mari kita simak video ini sampai akhir. Kalimat tahlil adalah kalimat yang mengandung arti tentang keesaan Allah. Kalimat tahlil disebut juga kalimat tauhid, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, jadi kalimat tahlil ini adalah bentuk pernyataan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat tahlil merupakan kalimat yang menandakan seseorang itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada selain Allah yang patut untuk disembah, tiada Tuhan selain Allah yang patut untuk diibadahi. Kalimat tahlil juga menjadi gerbang bagi seseorang yang ingin memeluk agama Islam. Orang yang ingin memeluk agama Islam dan dapat dikatakan seorang muslim apabila ia telah mengucapkan kalimat tahlil yang merupakan salah satu unsur dari dua kalimat syahadat. Allah Subhanahu wa taala memang zat yang maha esa, dan itu patut kita yakini sebagai makhluk, sebagai hamba, bahwa Allah itu adalah zat yang menguasai seluruh alam dan isinya. Allah yang telah menciptakan seluruh alam dan isinya, termasuk juga memelihara seluruh alam beserta isinya. Maka apabila Tuhan itu ada banyak, tidak mungkin alam ini teratur, tidak mungkin alam ini menjadi begitu indah. Oleh karenanya, sekali lagi, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu hanya Allah semata, hanya Allah yang Maha Esa. Kemudian, bagaimana sih bacaan kalimat tahlil itu? Nah, sekarang kita akan tampilkan dan kemudian kita baca. Nah, ini dia kalimat tahlil. Mari kita baca bersama-sama. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Kita ulang sekali lagi. La ilaha illallah. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalimat tahlil ini sangat baik untuk dibaca oleh orang-orang yang beriman, karena kalimat tahlil ini merupakan salah satu cara bagi orang-orang yang beriman untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada beberapa saat-saat tertentu yang diperbolehkan atau dianjurkan untuk membaca kalimat tahlil. Yang pertama, ketika berzikir setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, ketika berzikir dimanapun dan kapanpun, kecuali ketika berada di kamar mandi atau toilet. Kenapa tidak boleh kita mengucapkan kalimat tahlil ketika sedang berada di kamar mandi atau toilet? Karena tentu saja itu bukan merupakan adab yang baik. Kita tahu bahwa toilet itu adalah tempat untuk buang air kecil, untuk buang air besar, tempat mandi, ya, sehingga tidak pantas bagi kita mengucapkan kalimat tahlil, kalimat thayyibah di dalam kamar mandi ataupun toilet. Kemudian yang ketiga, ya, saat-saat tertentu yang dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tahlil yaitu ketika membimbing orang yang sedang menghadapi sakaratul maut.
Kenapa ini penting? Karena orang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu dihadapkan kepada dua kemungkinan. Yang pertama, dia ditemani oleh setan atau dia ditemani oleh perbuatan-perbuatan baiknya. Oleh karena itu, orang yang masih hidup harus membimbing orang yang sedang berada dalam keadaan sakaratul maut mengucapkan kalimat tahlil supaya dia selamat menghadapi sakaratul maut. Kemudian, saat-saat tertentu yang dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tahlil yang keempat adalah yaitu saat mendapatkan musibah yang datangnya tiba-tiba baik pada diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Karena setiap musibah yang terjadi itu pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengucapkan kalimat tahlil ketika terjadi musibah itu sangat dianjurkan. Orang-orang yang telah mengucapkan kalimat tahlil artinya telah siap menerima konsekuensinya bahwa harus meyakini tiada Tuhan selain Allah dan mengakui sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Melihat, Maha Mendengar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai makhluk dan sebagai hamba, kita harus taat kepada perintah-perintah Allah sebagai bentuk dari pengamalan kalimat tahlil. Ada beberapa contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan kalimat tahlil. Di antaranya yang pertama, rajin melaksanakan sholat 5 waktu dan perintah-perintah Allah lainnya. Kenapa? Karena segala bentuk perintah Allah merupakan ibadah. Dan dari kalimat tahlil, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Maka kita sebagai hamba harus bisa menyembah Allah dengan cara ibadah-ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, rajin belajar dan mau membantu orang tua. Nah, ini juga penting karena rajin belajar atau menuntut ilmu serta membantu orang tua juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang masih memiliki orang tua, marilah kita mengabdikan diri kepada ibu dan ayah kita. Mengabdi kepada orang tua itu banyak sekali caranya. Bisa dengan membantu pekerjaan orang tua, memberi hadiah kepada orang tua, atau dengan cara membahagiakan kedua orang tua kita. Namun bagi yang orang tuanya telah meninggal dunia, tetap kita bisa juga berbakti kepada kedua orang tua dengan cara mendoakan mereka agar diampuni segala dosanya dan senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibu bapak kita. Yang ketiga, tidak mencontek saat mengerjakan ujian. Nah, karena kita yakin bahwa Allah itu adalah zat yang maha melihat dan maha mengetahui. Yang keempat, mau membantu teman atau orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dan yang kelima, tidak sombong kepada sesama. Karena kita sebagai makhluk tentu saja memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, menandakan bahwa kita makhluk tidaklah sempurna dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah, demikianlah pembahasan tentang kalimat tahlil, lafaznya seperti apa, artinya, saat-saat pengucapannya dan juga contoh-contoh perilaku yang mencerminkan kalimat tahlil. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu mengamalkan zikir kalimat tahlil kapanpun dimanapun serta mengamalkan cerminan-cerminan dari
kalimat tahlil. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.